Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Apa kabar teman-teman? Ya baik-baik saja ya. Salam buat seluruh keluarga teman-teman dimanapun teman-teman berada. Dan Emiliano Jonathans menjadi salah satu pemain yang masuk di dalam 41 nama yang sudah dirilis oleh PSSI, dan pasti teman-teman semua sudah tahu karena beberapa hari yang lalu sudah diumumkan pemanggilan dari Coach JH atau John Hartman dalam persiapan menghadapi FIFA Series, di mana kita akan bertarung tanggal 27 Maret menghadapi Saint Kitts and Nevis. Jika menang, kita akan bertarung dengan pemenang antara Bulgaria dan Kepulauan Solomon. Namun masalahnya, ya akhir pekan kemarin di saat Emiliano memperkuat timnya Excelsior, ya dia dipinjamkan dari klub dia sebelumnya FC Utrecht, itu terlihat sekali bahwa dia cedera. Sehingga dia ditarik keluar, digantikan oleh pemain Mike Van Duinen. Ya, Mike Van Duinen ini juga melihat bahwa ketika Emiliano cedera, ya itu ada bermasalah sekali dengan lututnya ya, karena lutut sebelah kanan. Ya, sehingga Mike agak mengkhawatirkan kondisi dari rekannya atau pemain tim nasional kita, Emiliano Jonathans. Termasuk pelatih dari Excelsior, Ruben Den Uyl. Ya, Den Uyl ini melihat bahwa perlu ada masa istirahat yang mungkin ya bisa sebulan, ya bahkan mungkin lebih. Dan ini yang mengancam bahwa Emiliano itu tidak bisa bermain di FIFA Series. Ya, syukur-syukur kalau dalam pemulihan dalam waktu yang sangat cepat, dalam 2 minggu ini dia pulih, ya tidak cedera serius. Mungkin saja dia masih ada harapan untuk bisa bermain, tapi kecil kemungkinan itu. Namun PSSI sejauh ini belum berkomentar tentang cederanya Emiliano, apakah dia tetap akan ada di sana untuk bermain di FIFA Series atau tidak. Termasuk pelatih John Hartman juga belum mencoret namanya, ya masih ada. Semua akan tergantung dari bagaimana melihat kondisi terakhir. Tapi kalau berkaca pada hasil MRI yang langsung sudah dilakukan, memang dia akan sulit untuk bisa bergabung dengan tim Indonesia. Padahal kan Emiliano ini salah satu pemain yang diandalkan di sisi flank sebelah kanan untuk mendukung lini serang timnas di FIFA Series. Sayang memang kalau tidak ada Emiliano Jonathans, ya tapi ya kita harus bisa menerima kan. Resiko dari sebuah permainan sepak bola adalah siap menghadapi cedera, dan itu dialami oleh Emiliano ketika dia dihantam oleh pemain asal Bulgaria yang bermain di Heerenveen, karena kan akhir pekan kemarin Excelsior bertarung dengan Heerenveen di mana Excelsior kalah dan Petrov, ya Jirian Petrov menghajar dia sehingga Emiliano meringis kesakitan, memegang lutut kanannya. Tim medis datang dan dia tidak boleh melanjutkan pertandingan karena memang cederanya ini harus diangkut keluar, ya dianggap ya sulit bagi dia untuk meneruskan pertandingan, sehingga digantikan oleh Mike Van Duinen. Padahal kan Emiliano ini masuk menggantikan Jansen sebenarnya, tapi dia hanya bermain tidak lebih dari 10 menit sebelum dia ditarik keluar karena cedera yang menghantam Emiliano. Nah pertanyaannya sekarang teman-teman, jika Emiliano tidak bermain, ya, dan memang resmi diumumkan nantinya mungkin dalam beberapa hari ke depan bahwa dia tidak bisa bergabung, siapa pengganti dia? Ada beberapa nama yang masuk, jadi dalam pemanggilan 41 nama itu bisa mengisi posisi di kanan. Katakanlah pertama adalah pemain Malut United, Jakob Sayuri. Kalau Jakob kan tidak bisa dilakukan lagi karena dia sudah sering dipakai masuk di tim nasional, baik dari zaman STY sampai ke PK kemarin dia ada. Sekarang dia tersedia ada di list. Jakob bisa bermain dari posisi itu. Kemudian ada pemain muda, Adrian Wibowo yang kembali dipanggil. Pemain dari FC Los Angeles ini masuk di dalam tim 41. Adrian Wibowo, ya di sisi kanan. Oke. Kemudian nama lain adalah pemain Persija, Witan Sulaiman. Itu bisa juga bermain dari sisi ini. Ya. Nama lain adalah Egy Maulana Fikri. Bisa aja untuk ditaruh bermain di posisi di sayap kanan. Nah, kelima, Eliano Reinders. Karena Eliano juga memang dalam posisi seperti dia sebelumnya kan, ya di Pexwold, dan dia bisa bermain di posisi kanan.
Dan ini pemain yang bisa tampil di beberapa posisi. Ya di Persib Bandung misalnya ya, Boyan Hodak bisa menempatkan dia di bek kanan, bek kiri, gelandang bertahan, bisa saja sebagai gelandang serang. Dan ketika Miliano tidak ada, saya pikir bagi John Herman harus bisa mencari solusi ini. Dan solusi terbaik saya pikir ada di Eliano Reinders kalau bisa dimainkan di posisi kanan. Jadi itu nama-nama yang tersedia. Sebenarnya ada Beckham Putra juga, ada Vano, tapi Beckham tuh lebih pas bermain dari sisi kiri. Sama juga dengan Vano, dan Stefano Lillipali. Nah, kemudian dengan nama-nama yang saya sebut tadi barusan, apakah mereka akan terpilih? Ya, karena kan akan mengerucut dari 41 nama, kemudian akan turun mungkin jadi 23 atau 25 pemain yang akan dipakai nantinya di FIFA Series. Nah, itu yang menjadi pertanyaan yang menarik ya. Kalau bicara dari yang pasti masuk, saya pikir Jakob Sayuri bisa masuk. Ya, Eliano Reinders itu akan masuk. Tinggal 3 nama, Adrian Wibowo, Witan Sulaiman, dan Egy Maulana Fikri. 3 ini masih tanda tanya. Ya, apakah akan masuk di dalam list 23 pemain. Nah, itu yang kita akan tunggu. Jadi posisi sayap di agak kanan ini memang masih seru ya untuk kita lihat nantinya siapa yang akan masuk di sana. Ya tidak akan mungkin akan dipasang di sana dengan formasi 3-4-3 kemudian Sandy Walsh yang menjadi bek kanan tuh didorong lebih ke depan atau dengan Kevin Dix. Karena kita masih punya pemain-pemain yang layak untuk di posisi kanan ya untuk bisa membantu oleh Romani di depan. Ya, sehingga kita akan lihat. Namun menurut saya ya 2 nama yang terakhir itu Jakob dan Eliano bisa kemungkinan besar akan masuk di posisi itu, walaupun Eliano juga bisa bermain di posisi gelandang ya, tapi di kanan kan ini posisinya Eliano sebenarnya, sehingga dia bisa dicoba di sana oleh John Herman, termasuk dengan Jakob yang memang selalu bermain dari sisi flank agak di kanan. Maka kita nantikan bersama saja teman-teman ya, siapa yang akan mengisi posisi ini di saat kita akan menghadapi Saint Kitts and Nevis pada tanggal 27 di Gelora Bung Karno. Ya, dengan saya Bung Ropan berbicara. Ciao.